keluar dari kesesatan hidup. Jadi ya kembali lagi, hitam dan putih hidup kita itu terserah kita sendiri, sadar itu dari Allah apa enggak. Bukan berarti orang yang baik itu masuk surga, enggak. Iman yang menjamin kita masuk surga itu iman. Amalus sholihat itu amal orang yang beriman hanya menuju Allah, bukan amal khair. Enggak apa-apa kita beramal khair, amal bagus, tapi hatinya kita bangun dulu. Kalau hanya amal khair, amal bagus itu pengakuan diri biar dipandang manusia. Amal bagus iman dipandang nggak apa-apa, los nggak apa-apa. Memang kita dikarakter menjadi orang yang baik hati, tapi di situ kalau menemukan pembimbing hati, amal soleh nanti akan tidak menghilang karakter sebagai dermawan, tapi asli membawa iman. Tinggal menata hati, jadi nggak ada yang salah, orang baik buruk nggak salah ya, tapi hatinya ada yang menata. Makanya butuh mencari ulil amri, pembimbing sejati. Terus bagaimana Islam memandang tentang konsep reinkarnasi? Reinkarnasi itu nggak ada. Roh satu ya untuk satu orang. Kalau roh satu untuk dua orang gimana? Memangnya Allah kalau kehabisan stok roh? Allah tinggal kun fayakun sudah ada kok. Nggak ada reinkarnasi. Makanya lautan famalun walabanun nggak ada. Iman turunan nggak ada. Ilmu turunan bisa, tapi iman turunan nggak ada. Berarti nggak ada ya Bang ya? Nggak ada reinkarnasi. Menghina Allah apa? Dikira Allah nggak bisa bikin roh lagi. Wah, berat kalau gitu ya. Semakin mempercayai, semakin menghina Tuhan. Iya, emangnya Allah butuh kuli kamu. Kalau tentang ini ya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Lanjut C. Tolong dibacakan Qurannya dulu, jangan langsung terjemahannya. Terus ini Bano, benarkah bulan Ramadan setan itu dirantai Bano? Dalam Al-Quran ya, Syahrul Ramadan fi unzil Al-Quran, di dalam Ramadan itu ada diturunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Itu pengertian sangat sempit. Karena apa? Memaknai puasa itu hanya diyakini hanya bulan Ramadan. Puasa itu ya seumur hidup kita. Itu baru kita bisa mengikat setan kita. Ya, bukannya Ramadan saja kita harus mengikat setan kita. Maksudnya mengikat itu gimana? Tidak keluar dari iman kita. Kita dulur papatin nafsu akunya ini los aku, tapi tetap pada pancar aku iki hae Allah. Jadi itu loh yang dikerangkeng itu akunya kita tetap kita lakukan. Memang kita manusia ada nafsu itu memang pembawaan dari Allah, tapi menempati posoe ngeposne rasa yang Allah, ngadem mantep urip yang Allah. Apapun yang terjadi dalam kabar kita hiburan dari Allah, kita nikmati, tidak untuk melupakan Allah. Jadi karakter apapun tidak untuk menjauh dari Allah, tapi mendekatkan diri pada Allah dengan menempati pancer urip ngadep Gusti. Ramadan kalau Ramadan di mana nih puasa ya sangat jauh dari iman. Setan dirantai. Setan kita yang kita rantai, bukannya setan-setan jerangkong. Mana ada? Apa bisa genderuwo dikecek, digembut, diborgol? Siapa yang pernah memborgol genderuwo? Tolong. Kok ada aja bahasa aneh-aneh hayalan. Tapi hayalan semua itu ya Mas? Iya. Apa ada Satpol PP untuk pocongan? Tapi asik, saya dulu juga percaya seperti itu Mbak. Iya, sama-sama kita kan dulu masuk alam mimpi, tidak alam nyata.
Terus bagaimana sumpah para sukma sebelum turun ke bumi? Sumpah para sukma, ya janji setia hanya menyembah Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi roh sebelum disatukan dengan jasad itu roh sudah iman luar biasa. Dan di situ alastu ditanya oleh Allah, alastu roh, apakah kamu kalau saya satukan dengan jasad itu tetap iman? Qalu, roh menjawab, bala, iya. Dan dia janji setia ke Allah, syahidna, janji saya ya Allah akan setia kepada Allah. Itu kan roh belum disatukan dengan jasad, nggak tahu dia gimana jasad itu, nggak tahu roh itu jasad itu gimana, belum tahu. Jadi ya? Iya, percaya diri ya, saya tetap iman ya, sama dengan malaikat ketika Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di bumi, malaikat yang enggak terima. Qalu ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa ya Allah kau jadikan manusia menjadi khalifah di bumi? Padahal manusia itu senang membuat kerusakan dan mengalirkan darah. Saya ini loh yang selalu bertasbih. Itu kan malaikat belum mengalami kalau jadi manusia. Makanya Allah menjadikan dua orang malaikat menjadi manusia, yaitu malaikat Harut dan Marut, dikasih nafsu seperti manusia. Nyatanya apa? Ingkar. Sekarang dihukum, yang satu di hutan, yang satu di gua. Roh pun juga begitu, sebelum disatukan dengan jasad, percaya dirinya luar biasa, ya janji syahidna, sudah bersahadat. Karena belum tahu bahwa jasad itu ya Allah, ya gitu, itulah ya seperti kita ya ini. Begitu disatukan dengan jasad dan lahir, ya menangis loh. Roh selama ini nggak pernah merasakan haus lapar, ternyata disatukan dengan jasad merasakan haus dan lapar, menangis. Nah, di saat kita lahir menangis, orang tua kita hanya mensuplai urusan jasad, rohnya nggak pernah disuplai. Roh itu iman yang sejati. Makanya kita dari bayi sampai tua tertutup oleh kebutuhan jasad, ditutup terus iman kita tertutup oleh kebutuhan jasad. Makanya dalam jamaah saya oleh Allah diberikan amanah membuka semua yang menutupi roh untuk iman, kita buka. Disitulah menemukan Nur Muhammad, lahir iman yang baru, terangnya hati, mijir, istilahnya mijil, lahir iman yang baru setelah kita buka yang menutupi mutiara hati. Dan itu yang saya tahu, yang oleh Allah diberikan bisa hanya saya dan jamaah saya yang saya tahu ya. Semua yang lain menempati nasihat hati, tidak membuka hati. Makanya untuk pemirsa dari manapun, dari Indonesia atau luar negeri, kalau ingin dibuka hatinya, mijil iman yang baru, ada jihadnya, ada perjuangannya, datang kepada saya. Mbak, dalam Islam itu kan nggak ada roh yang gentayangan. Apakah roh itu bisa kabur dan gentayangan kemana-mana dari malaikat maut? Iya, yang saya tahu begini ya, memang pada dasarnya yang oleh Allah ditugaskan mencabut roh itu malaikat Israel. Tapi jangan lupa, iblis pun bisa memohon Allah untuk mencabut roh. Jadi apa? Jibril mencabut roh orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang hidupnya menuju nafsu, tidak ada iman, iblis pun juga bisa mencabut nyawa mereka. Jadi gentayangan di bawah gentayangan iblis, demi Allah itu terjadi.
Ada kalanya orang bersekutu dengan misalnya salah satu gaib untuk memperkaya diri, bila mana tidak memberikan saji, dia mampu menjabut roh dia karena apa? Tidak memberikan sesajen. Jadi orang yang nggak iman, pencabutan rohnya oleh Allah dialihkan ke iblis karena hidupnya untuk menyembah diri sendiri, termasuk menyembah iblis. Jadi rohnya gentayangan ya di bawah gentayangan sama iblis, dia tidak bisa kembali ke Allah. Berarti ada ya Mbak No ya gentayangan itu? Ada. Apakah roh dengan arwah penasaran itu beda Bang? Ya roh ya arwah penasaran sama aja. Cuma apa? Setan mengaku menjadi roh dia. Roh itu enggak ada yang tahu. Qul yas'alunaka an ruh qul ruhu amri. Cuma enggak ada ulama itu ila qalila, hanya sedikit orang yang bisa melihat roh, hanya orang sedikit sekali yang bisa melihat roh. Kalau yang kita lihat itu setan, koren yang menyerupai yang kita idam-idamkan, kadang-kalanya menyerupai ya tokoh agama, tokoh wali. Ada yang menyerupai yang siluman, jerangkong, apa itu sudah bukan roh lagi. Ada roh yang nggak diterima sama yang diterima Allah, gitu aja. Mbak, ini ada titipan pertanyaan Mbak No. Kenapa Allah mengizinkan setan menggoda manusia dan melakukan kejahatan Mbak No? Allah mengizinkan setan. Nah, itu kan apa setannya nampak pada depan kita menggoda, lele setan ya diri kita ini loh ya. Allah mengizinkan, terserah kita kembali ke kita sih ya, nafsu kita itu loh. Setan menempati setan apa enggak, Berarti setan